Lanjut ke asersi manajemen. Nah, asersi tadi udah saya sampaikan sedikit ya terkait dengan asersi itu apa. Nah, asersi itu adalah pernyataan manajemen mengenai laporan keuangan yang bersifat implisit ataupun bersifat eksplisit. Nah, implisit ini maksudnya adalah informasi yang tidak mempunyai bentuk, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan komunikasi yang dimaksud oleh si auditor. Sedangkan kalau eksplisit itu adalah informasi yang diungkapkan secara jelas dan dengan secara struktur dan bentuk yang jelas. Jadi kalau implisit itu anggapnya secara tersirat, kalau eksplisit ya secara nyata diungkapkan di situ. Ya, jadi asersi manajemen adalah pernyataan manajemen mengenai laporan keuangan atau terkait laporan keuangan yang bersifat implisit, yang tersirat maupun yang secara jelas dinyatakan atau bersifat eksplisit. Laporan keuangan ini merupakan asersi manajemen atau suatu pernyataan tertulis dari manajemen yang memberikan informasi tertentu, baik mengenai kejadian ekonomi selama periode waktu tertentu. Nah, laporan keuangan inilah adalah asersi dari manajemen. Nah, asersi inilah yang diperiksa atau yang diaudit oleh si auditor. Apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi atau belum gitu. Apakah asersi manajemen ini sudah sesuai atau belum, sudah sesuai dengan prinsip akuntansi atau belum, apakah ada terjadinya kesalahan penyajian atau bagaimana. Ada 3 kategori asersi manajemen menurut ISA. Atau ISA ini adalah International Standard Auditing. Nah, menurut ISA ini ada 3 kategori asersi manajemen. Yang pertama itu terkait dengan golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Nah, pernyataan manajemen terkait dengan golongan-golongan transaksi dan juga peristiwa untuk periode yang diaudit. Kemudian yang kedua itu terkait dengan saldo akun pada akhir periode. Nah, ini terkait dengan asersi manajemen pada saldo akun di akhir periode. Dan yang ketiga ini terkait dengan penyajian dan pengungkapan manajemen atas informasi keuangan. Nah, 3 kategori ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, asersi manajemen terkait dengan golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Nah, di sini ada 5 komponen atau 5 kunci yang perlu kita perhatikan terkait dengan golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit yang berkaitan dengan asersi manajemen. Yang pertama itu occurrence atau keterjadian. Nah, yang dimaksud dengan occurrence atau keterjadian adalah bahwa transaksi dan peristiwa yang dibukukan itu benar-benar terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Jadi segala macam yang dicatat, segala macam transaksi dari peristiwa yang dicatat itu memang benar adanya terjadi dalam entitas tersebut. Itu yang dicatat oleh si manajemen sebagai pernyataannya yang dituangkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu ada completeness atau kelengkapan, yaitu semua transaksi dan peristiwa yang terjadi telah dicatat dengan lengkap tanpa kurang satupun, tanpa ada kurang satupun. Jadi dari transaksi atas peristiwa yang terjadi yang benar-benar terjadi pada entitas tersebut sudah dicatat semuanya dengan lengkap dan benar. Ya, benar terkait dengan keakuratan ya. Yang ketiga ini yaitu akurasi atau keakuratan, di mana perhitungan dan pencatatan atas transaksi yang terjadi, transaksi atas peristiwa yang terjadi sudah dilakukan dengan akurat, sudah dicatat, dihitung dengan baik dan benar, dihitung dengan baik dan benar, dan juga dicatat dengan baik dan benar. Itu. Kemudian yang keempat ada cut off
ada pisah batas atas transaksi, di mana transaksi dan peristiwa yang dibukukan atau transaksi dan peristiwa telah dibukukan dengan tepat sesuai dengan periode terjadinya transaksi. Jadi semua transaksinya sudah benar-benar terjadi oleh pada entitas, sudah dicatat dengan lengkap, dengan baik, dengan benar, dengan akurat sesuai dengan periode waktu terjadinya transaksi tersebut. Itu. Nah, yang kelima itu klasifikasi atau classification, di mana transaksi yang dicatat, transaksi dan peristiwa yang dibukukan, yang dicatat telah dibukukan ke dalam rekening yang benar, itu ke dalam kamar atau rekening yang sudah sesuai benar, gitu. Nah, ini semuanya terkait dengan asersi manajemen ya berkaitan dengan prinsip akuntansi, di mana yang namanya transaksi ya emang ya yang dicatat ya pada sesuai dengan memang yang terjadi pada entitas tersebut, di mana semuanya itu sudah dicatat, di mana semuanya itu dibuktikan, dilampirkan dengan bukti-bukti yang jelas dan lengkap, dan telah dicatat dengan lengkap serta akurat, gitu, dan dicatat pada peristiwa di mana transaksi itu terjadi dan dibukukan ke rekening yang sudah ditentukan, sudah disesuaikan, gitu. Ini semua terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi ya. Yang salah satunya yaitu terkait dengan matching principle, gitu. Yang matching principle ya dimana semua transaksi dicatat pada periode terjadinya transaksi tersebut. Ini salah satunya. Soal semua prinsip akuntansi yang berkaitan. Salah satunya yang saya ungkapkan di sini ya terkait dengan matching principle. Nah, ini terkait dengan asersi manajemen perihal golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Kemudian asersi manajemen perihal saldo akun pada akhir periode. Saya ulangi, berikut asersi manajemen perihal saldo akun di akhir periode. Di sini ada 4 komponen atau 4 kunci yang perlu kita perhatikan terkait dengan asersi manajemen ini. Yang pertama itu keberadaan atau existence, ya. Jadi semua aset, liabilitas atau kewajiban dan juga ekuitas yang sudah tercatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca atau pada tanggal laporan posisi keuangannya. Ya, jadi semua aset, liabilitas dan ekuitas sudah dicatat memang benar adanya pada tanggal pelaporan, gitu. Tanggal neraca atau tanggal pelaporan. Ya, misalnya neraca pada laporan posisi keuangan dicatat ada kas senilai 11 juta, ya. Pada tanggal tersebut ya memang benar ada fisik atas kasnya sebesar 11 juta gitu. Atau persediaan pada tanggal 31 Desember tercatat di neraca atau di laporan posisi keuangan senilai 150 juta. Ya, dapat ya menunjukkan bahwa barang persediaan itu memang ada di per 31 Desember. Kalau dilakukan hitungan fisik ya memang ada senilai 150 jutanya itu, gitu. Ya, ini terkait dengan keberadaan atau eksistensinya. Kemudian yang kedua terkait dengan hak dan kewajiban, right and obligation. Jadi semua aset yang dicatat memang dikuasai oleh perusahaan dan semua liabilitas memang merupakan kewajiban dari si entitas itu atau perusahaan itu. Nah, ini terkait dengan hak dan kewajiban. Jadi aset yang dicatat, yang diinformasikan pada laporan keuangan memang semuanya merupakan milik dari entitas. Kemudian liabilitas yang tercatat pada tanggal tersebut, tanggal pelaporan, ya memang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh entitas tersebut. Kemudian completeness atau kelengkapan. Jadi semua aset, liabilitas dan ekuitas yang sebenarnya ada pada entitas telah dicatat secara lengkap, tidak ada yang ketinggalan.
ketinggalan. Jadi semuanya diungkapkan, dilaporkan pada pelaporan keuangan klien itu. Dan yang keempat itu terkait dengan penilaian dan pengalokasian atau valuation and allocation. Jadi semua aset, liabilitas dan ekuitas ini sudah dicatat sesuai dengan jumlah dan dialokasikan dengan benar. Ya, kewajibannya berapa, modalnya berapa, itu kewajiban atas si A berapa, si B berapa, si C berapa sudah dialokasikan dengan baik dan benar. Kemudian modal debiturnya berapa, milik siapa saja juga sudah diinformasikan, diungkapkan dengan baik dan benar, sudah sesuai gitu. Nah, ini terkait dengan asersi manajemen perihal saldo akun pada akhir periode. Jadi semuanya diinformasikan, yang diinformasikan pada pelaporan keuangan atas asersi manajemen, ya semuanya benar adanya, tidak ada yang dibuat-buat gitu. Kemudian kategori asersi yang ketiga menurut International Standard Auditing yaitu terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, di sini ada 4 juga yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Kita mulai dari yang pertama. Itu ada keterjadian serta hak dan kewajiban. Occurrence and right and obligation, di mana transaksi atas peristiwa dan hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan memang terjadi dan dimiliki oleh perusahaan. Jadi semua transaksi ya berkaitan dengan transaksi yang dijalani, yang dimiliki, yang dialami oleh perusahaan itu. Kemudian yang berikutnya ada kelengkapan atau completeness. Jadi semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dicatat semuanya pada laporan. Ya, ini lebih ke berkaitan dengan CARK ya, catatan atas laporan keuangan. Jadi semua informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan sudah disampaikan, diungkapkan pada CARK itu. Jadi semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dicatat pada laporan keuangan, pada asersi manajemen, yaitu laporan keuangan. Kemudian klasifikasi dan keterpahaman atau classification and understandability. Jadi informasi keuangan telah menunjukkan bahwa informasi keuangan telah disajikan secara tepat dan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh pengguna laporan keuangan. Gitu. Jadi informasi keuangan itu sudah disajikan tepat sesuai dengan standar yang berlaku, sudah sesuai dengan pakemnya atau aturannya, dan juga penyajian atas laporan keuangan ini dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu, terkait dengan para pengguna laporan keuangan. Kemudian yang terakhir terkait dengan keakurasian dan juga penilaian atau accuracy and valuation. Accuracy dan valuation, akurasian dan valuasi atau penilaian. Jadi informasi keuangan menunjukkan atau membuktikan ataupun menjelaskan bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar pada jumlah yang tepat, itu terkait dengan ya aset, liabilitas dan ekuitasnya gitu. Nah, ini terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Untuk penyajian dan pengungkapan ini ya saya tekankan lagi ya, ini berkaitan dengan pengungkapan atas informasi-informasi atau laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Nah, ini lebih mengarah pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkaitan atau merupakan asersi dari manajemen. Asersi manajemen, 3 kategori asersi manajemen menurut International Standard Auditing sudah kita bahas ya, terkait dengan golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit, kemudian terkait dengan saldo akun pada akhir periode, dan juga penyajian dan pengungkapan gitu. Nah, jadi sampai dengan asersi manajemen berarti untuk chapter 5 juga sudah selesai kita bahas dan kita bahas sama-sama.
Jadi untuk chapter 5 ini terkait dengan audit responsibility dan objective atau tanggung jawab audit dan juga tujuan audit telah kita bahas, kita diskusikan sama-sama di chapter 5 ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan ke chapter yang baru, yaitu di chapter 6. Dengan demikian untuk materi chapter 5 ini selesai. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa semuanya.